Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang jasa pelabuhan perikanan. Jasa pelabuhan perikanan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengelola pelabuhan perikanan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan. Jasa pelabuhan perikanan berkaitan erat dengan aktivitas di pelabuhan perikanan yang mencangkupi yang pertama yaitu pendaratan dan pembongkaran. Salah satu perbedaan pelabuhan perikanan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya adalah khususnya komoditas yang didaratkan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang disediakan disesuaikan dengan komoditas tersebut. Tujuan kapal ikan melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu melakukan pembongkaran hasil tangkapan, melakukan pengisian bahan bakar, dan melakukan perbaikan kapal atau docking. Produk perikanan merupakan salah satu produk yang cepat mengalami penurunan mutu. Penurunan mutu diakibatkan karena penanganan yang salah selama di atas kapal, misalnya trip yang lama, tidak diberikan es dan lain-lain, maupun penanganan akibat berada di pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan memberikan jasa pelayanan untuk dapat mempertahankan mutu berupa fasilitas full room dan full stop dan lain-lain. Pelabuhan perikanan menyediakan fasilitas kawasan industri yang memungkinkan pihak swasta pengembangan usaha, pengolahan maupun usaha-usaha yang berbasis perikanan lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas distribusi dan pemasaran. Pembukaan akses bagi distribusi dan perdagangan komoditas perikanan dari suatu wilayah tertentu. Peran ini semakin terlihat terutama pada daerah-daerah yang belum berkembang, dicirikan dengan kondisi infrastruktur transportasi yang minim. Untuk menciptakan mekanisme pasar yang memungkinkan semua pihak, yaitu nelayan sebagai penjual ikan dan bakul sebagai pembeli ikan, mendapatkan harga yang layak. Mekanisme ini dimungkinkan karena perdagangan ikan di pelabuhan perikanan dengan menggunakan sistem lelang. Pelayanan yang diberikan pelabuhan pada aktivitas distribusi dan pemasaran ini diantaranya adalah menyediakan tempat pelelangan ikan, tempat parkir, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu aktivitas pembekalan. Aktivitas ekonomi adalah penyediaan kebutuhan melaut seperti bahan bakar minyak, es, air tawar, bahan makanan, dan lain-lainnya. Ini berkaitan dengan kelancaran operasi penanganan ikan dan operasi penanganan mutu ikan hasil tangkapan, baik selama operasi penangkapan, penanganan ikan di TPI maupun saat pendistribusian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nursilawati, NPM 1740102027. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas perbaikan, di mana aktivitas perbaikan ditujukan untuk mempertahankan kondisi kapal supaya dapat melakukan operasi penangkapan ikan. Jasa pelabuhan untuk aktivitas perbaikan ini diantaranya penyediaan fasilitas docking, slipway, dan bengkel. Selanjutnya imbalan jasa pemakaian fasilitas. Yang pertama, jasa tambat labu. Tambat. Kapal dikatakan bertambat apabila bersandar atau mengikatkan tali di tempat tertentu untuk melakukan. Selanjutnya, waktu tambat dihitung selama kapal membongkar hasil tangkap di dermaga atau di tempat tambat yang lain. Uang tambat adalah imbalan jasa bagi kapal yang bersandar di tempat tambat yang dihitung berdasarkan etmal. 1 etmal sama dengan 24 jam. Fasilitas tambat berupa jembatan, jeti, dermaga bongkar, tepian atau
bagian tepi baik sungai maupun pantai. Tubuh kapal. Labu. Kapal dikatakan berlabuh apabila setelah membongkar hasil tangkapan, kapal bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu yang bukan tepi membongkar untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan laut atau menunggu naik dok atau dalam keadaan floating repair. Selanjutnya, waktu labuh adalah waktu yang dihitung sesudah kapal selesai membongkar sampai keberangkatan kembali ke laut. Sewaktu sejak kapal bersandar di dermaga sampai berangkat kembali ke laut dikurangi dengan waktu tambat. Uang labu adalah jasa sebagai pengganti akibat pemakaian kolam, pelabuhan, atau tempat berlabuh lainnya yang dihitung berdasarkan etmal. Selanjutnya, pengadaan es. Harga es ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya produksi dengan catatan bahwa harga tersebut tidak melebihi harga es lokal. Pengadaan air. Pengadaan air tawar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kapal, pencucian ikan, pengolahan hasil gudang ikan, warung, fasilitas umum, dan lain-lain. Sumber air tawar adalah sumur, bor, dan pump. Perhitungan tarif berdasarkan biasa pengusahaan air tersebut. Batas waktu maksimum untuk setiap komoditi ditentukan sesuai dengan nilai jual komoditi. Apabila penyewa tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban membayar sewa sesuai dengan batas waktu penyimpanan yang telah disepakati, maka kepala pelabuhan perikanan tidak bertanggung jawab atas keberadaan komoditi tersebut, berhak melakukan pelelangan untuk menggantikan sewanya. Jasa sewa cool room. Jangka waktu penyimpanan komoditi hasil perikanan di dalam cool room diperhitungkan selama kurang dari 1 hari, diperhitungkan 1 hari. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pelabuhan perikanan. Keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan tergantung pada pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan tersebut. Misalnya keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara staf pengelolaan pelabuhan, antara lain seperti hubungan kepala pelabuhan dengan pegawainya, pedagang, nelayan, pengolah, dan buruh yang ada di pelabuhan itu sendiri. Pelaku-pelaku di pelabuhan harus menguasai dan bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaannya masing-masing. Nah, terdapat juga beberapa cara agar pelabuhan tersebut memiliki tata kelola yang baik, yaitu yang pertama, penataan kembali surat izin perikanan tangkap. Yang kedua yaitu mengatur alokasi kedatangan, bongkar, muat, dan pengisian BBM. Selain itu juga dapat mengevaluasi kapal-kapal yang berada di sekitar pelabuhan tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat 3 kelompok kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pengelolaan pelabuhan. Yang pertama yaitu pengelolaan infrastruktur, suprastruktur dengan semua aktivitas penunjang, antara lain investasi, pelabuhan, penyusunan anggaran. Nah, anggaran di sini tuh bisa dipakai untuk pembangunan yang di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan di sini bisa jadi seperti perencanaan pembangunan gedung atau kantor-kantor di sekitar pelabuhan tersebut. Selanjutnya itu ada pajak, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitasnya. Nah, fasilitasnya itu seperti alur pelayaran, mercusuar, dan jalan-jalan menuju pelabuhan itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan atau klien terhadap kapal dan barang atau komoditi perikanan serta pemeliharaannya. Kontak ini secara eksplisit dapat berupa kegiatan-kegiatan di pelabuhan. Nah, kegiatan-kegiatan di pelabuhan itu seperti kegiatan menangkap ikan, bongkar muat, mengisi BBM, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu peraturan-peraturan, antara lain peraturan-peraturan lokal, nasional maupun internasional dalam menentukan sirkulasi maritim. Peraturan dalam
keduanean, perhitungan statistik, pencatatan keluar masuknya kapal, pencatatan dan pemeliharaan kesehatan awak kapal. Selanjutnya yaitu pengelolaan pelabuhan perikanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama pengelolaan pengusahaan oleh BUMN yang berbentuk seperti perum. Pada prinsipnya, kedua perusahaan ini umumnya bersifat melayani kepentingan umum serta bergerak di bidang jasa-jasa yang sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua yaitu pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam bentuk UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat mengingat kepada hal-hal berikut. Pengelolaan pelabuhan perikanan dapat dilakukan: 1. Pengolahan dan pengusahaan oleh BUMN yang berbentuk sebagai perum. 2. Pengelolaan pelabuhan perikanan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam bentuk UPT ini merupakan bentuk yang paling tepat mengingat kepada hal-hal sebagai berikut. A. Fungsi pelabuhan perikanan sebagai 1. Pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dalam skala nasional maupun regional. 2. Pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan baik hulu maupun hilir. 3. Pusat kegiatan pembinaan masyarakat nelayan. B. Pelabuhan perikanan merupakan public utility yang menyangkut kepentingan serta hajat hidup masyarakat perikanan. 3. Kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh layanan guna memperlancar proses produksi, pengelolaan serta pemasaran hasil sehingga tercipta suatu iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya. 4. Basis operasional kegiatan pelabuhan perikanan tidak tergantung pada batas wilayah administratif pemerintah daerah, sehingga tercipta interrelasi antara daerah produsen dengan daerah pemasaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu daerah. 5. Pembagian kewenangan berdasarkan pengelolaan pelabuhan masih berpegang pada ketentuan bahwa PPI merupakan Pemda, sedangkan pelabuhan perikanan baik Nusantara, samudera maupun pantai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengolahan pelabuhan perikanan dikatakan berhasil apabila 1. Memberikan keuntungan bagi pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. 2. Proses pembongkaran hasil tangkap dapat dilakukan secara cepat. 3. Fleksibel dalam pengembangan teknologi. 4. Perkembangan pelabuhan tanpa merusak lingkungan sekitarnya. 5. Organisasi serta pelaku-pelaku yang bekerja secara aktif